Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik kali ini adalah warna baru Senayan. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi ya. Dan malam hari ini kita akan menampilkan wajah-wajah baru yang kembali tentunya menghiasi dunia politik Indonesia. Dikarenakan nama Hotman Paris yang sampai saat ini walaupun sudah diminta oleh banyak sekali ya para warganet. Salah satunya adalah menjadi menteri apa bang? Menteri Hukum katanya. Oke, jadi Bang Hotman ini katanya diminta ya melalui polling di sosial media untuk ayo dong Bang segera berpartisipasi dalam dunia politik. Tapi sampai sekarang sepertinya Bang Hotman belum mau dengan alasan yaitu tujuan hidup saya kebebasan. Kebebasan. Dan lebih banyak duit saya sebagai pengacara. Kecuali saya korupsi tentu. Jangan dong. Ya makanya. Terabang tua-tua masa gue harus... Gua kalau sebagai menteri paling 50 sebulan. Iya. Sebagai pengacara mah. Lebih dari itu ya Bang. Gitu. Janganlah sampai abang terlibat hukum dan segala macam. Saya tidak tertarik politik. Tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Belum atau tidak? Sampai hari ini tidak. Tidak tertarik? Ya. Oke, baik ini menjawab warganet yang meminta abang untuk mencalonkan diri menjadi salah seorang politikus, menteri atau apalah ya. Baiklah, tapi apa yang bikin abang senang nih ya tentunya pemirsa. Kalau dalam dunia entertainment karena pastinya bisa bergonta-ganti cecan-cecan. Salah satunya adalah Asprinya Hotman Paris yang paling baru kita sambut malam hari ini. Ini dia, silakan Aspri. Baiklah. Namamu siapa? Nona Noni abang. Noni? Nona Noni. Asli Sunda? Abang banyak sih, jadi lupa. Kita belum pernah. Kemarin bukannya baru ketemu lo berdua yang pas gua nggak ada. Gimana sih? Belum pernah ada kenal. Tumben lo, udah mulai tua kayak cewek cantik lo lupain. Tumben. Biasanya inget lo. Baik, Nona Noni ini bingung deh. Mau Nona apa mau Noni? Noni, Noni aja. Noni jadi manggilnya Noni ya. Noni ini akan menemani abang jadi Asprinya abang. Tepuk tangan buat Noni dong. Di mana aku? Baik, Noni silakan duduk ya. Di sini ya. Ya, Noni di sini sayang ya. Baiklah, abang berbicara mengenai tema kita malam hari ini yaitu warna baru dari Senayan pemirsa. Bintang tamu yang satu ini pokoknya abang langsung lewat deh. Abang kalah. Kenapa? Karena abang istrinya satu, pacarnya banyak. Kalau dia istrinya 3. Wah, kalau istrinya 3, dengkul pada lemes dong. Sambut sama-sama dia Bapak Lora Fadil. Pemirsa, Pak Lora maaf banget. Tadi saya pas Pak Lora mau salaman, saya langsung tepok tek cuma sebentar Bang. Saya bukannya nggak sopan Pak, saya takut Pak. Takutnya Bapak demen sama saya jadi yang keempat lagi dah. Emang mau jadi yang keempat? Apa? Emang mau jadi yang keempat? Ya kalau emang udah takdir mau gimana lagi ya? Oke. Ya silakan. 3 istri ini semuanya nikah hukum negara. Semuanya hukum negara, Bang. Sudah sah? Sah berarti ya Pak? Sah. Bukan kawin siri? Bukan. Berarti istri pertama minta persetujuan? Kasih persetujuan? Kasih persetujuan. Melalui pengadilan? Melalui pengadilan agama. Ya. Lalu rekomendasi dari pengadilan agama kita teruskan ke KUA. Oke, jadi 3 akhirnya dapatlah 3 ya? Jadi akhirnya 3. Katanya sebelumnya 4 ya? Sempat 4 katanya apa ya? Sempat 4, 1 cerai, benar nggak tuh? Bang kenapa gemeter sih Pak? Si Bapak gimana? Gua ngeri dia. Ngeri dia Bukan. step loh. Jadi begini Bang. Ya. Kemampuan saya itu hanya 3. Ya. Ya. Kalau lebih dari itu sepertinya sudah melebihi kemampuan. Maksain gitu. Memaksain ya. Oke. Terus terpilih sebagai anggota DPR, kenapa begitu pede bawa 3 istri ke Senayan? Ya. Jadi apa motivasi, mau pamer atau apa? motivasinya itu satu adalah kebersamaan, Bang. Jadi kalau saya bawa 1, itu saya yang bertengkar, Bang. Kalau bawa banyak disangka pamer, padahal nggak pamer karena memang keterbukaan. Kita ke mall ya harus bareng. Kita makan
dinner ya harus bareng. Yang bener lu Pak. Iya. Semuanya Jadi kalau bareng gini ya, nih, Pak. maaf saya bukan nggak sopan. Abang sama istrinya gue pernah lihat istrinya ulang tahun candlelight dinner, berarti bininya sama abang berdua. Kalau bapak berarti bapak di sini istri 1, 2, 3 gitu Pak ya? Berarti bukan kayak candlelight dinner ya Pak? Kayak orang lagi interview orang mau pegawai baru ya Pak? Kalau Biasa loh, keren. apa motivasimu sehingga sampai 3 istri? Nggak Kurang ada. puas sama satu atau apa? Enggak. Jadi awal itu saya bilang kepada istri pertama dulu. Ya. Ketika minta izin itu, saya bilang bahwa saya cinta kamu, saya ingin kamu jadi istri di dunia dan di akhirat gitu, Pak. Oke. Di Islam itu ketika kita masuk ke surga pasti akan disediakan bidadari kan. Bidadari. Bidadari, Oke. itu jumlahnya lebih dari 1. Jadi saya bilang ke istri, iya lalu kenapa? Gimana kalau saya nikah lagi sekarang? Istri saya diam. Ginilah, lebih baik kita bertengkar sekarang daripada nanti bertengkar di akhirat, saya gitu. Karena di akhirat itu kita harusnya sudah senang-senang, semua sudah ada di situ kan. Ya. Kita di situ sudah bahagia, tapi masih mau bertengkar gara-gara poligami besok di akhirat. Ya. Jadi saya sudah poligami di sini, ketika nanti saya dengan istri itu masuk ke surga, dapat bidadari lagi, itu sudah biasa, di surga dulu, di dunia sudah pernah begitu kan, jadi... Pak maaf Pak, masalah. kalau boleh tahu waktu Bapak minta menikah untuk punya istri kedua, itu setelah menikah berapa lama sama istri pertama? 7 tahun. 7 tahun. Yang kedua, ketiga 1 tahun ya Saya selisihnya. 98 nikah dengan istri pertama. Ya. 2008 dengan istri kedua. Ya. 2011 dengan istri ketiga. Saya mau tanya jujur Pak. Sebagai laki-laki. Ting nih, ayo. Sebagai laki-laki. Faktor utama sebenarnya lu nikah karena nafsu atau apa? Enggak deh. nafsu. Hanya nafsu, Pak? Bukan enggak nafsu. Kaget, nggak nafsu. Hanya untuk mengendalikan nafsu. Kenapa? Mengendalikan nafsu saja. Mengendalikan nafsu. Artinya sasaran jadi banyak gitu. Ya, begitu salah Oh, satu. begitu. Mengendalikan nafsu. Karena di agama itu kan kita tidak harus menikah harus dengan orang tua gitu. Justru kebanyakan manusia itu menilai kita menikah harus dengan janda-janda tua. Itu menurut saya salah itu malah. Kalau kita terus menikah dengan janda tua, kita tidak kasih dia nafkah batin, itu kan dosa ke kita. Tapi kan secara alamiah Pak, secantik apapun wanita itu, dengan berjalannya waktu laki-laki akan mulai bosan. Karena ada yang baru. Ya kan? Ya, apakah Bapak kepikir lagi untuk nomor 4 agar kan maksimum kan 4. Cerai dulu yang nomor 2, nomor 3 agar bisa dapat yang baru. Gimana? Ada rencana begitu nggak? Kalau ada rencana begitu tentu tidak saya legal formalkan kan. Oh begitu. Ya, jadi ini sudah kami satu kesatuan ya sudah 3 itu. Oke. Saya dengar satu rumah. Kalau 1-2 satu rumah. 1-2 satu rumah. Kenapa yang satu lagi terpisah? Terpisah karena memang permintaannya, tapi hampir setiap hari kami bersama. Oke. Hampir setiap hari bersama. Ya. Oke, soal pembagian uang gimana? Pembagian uang itu kalau uang saku harus sama. Berapa duit sebulan? Saya nggak pernah memanjakan istri terlalu banyak duit. Saya kasih 2 juta semua. 2 juta per orang? Iya itu hanya untuk pegangan. Pegangan sebulan ya? Ya beda untuk makan, untuk apalah kebutuhan perempuan itu beda. Satu orang, ya semua harus sama. Harus sama. Pernah nggak mereka berantem saling cemburu? Nggak pernah. Kalau satu beli tas ini, yang satu mau yang sama? Harus Gini sama aja. juga? Contohnya begini, umpamanya tas ya, kita ajak ke mall. Ya. Satu cocok tas Gucci, satunya cocok LV. Ya maksud harus sama, begitu kan? Tapi yang penting sama-sama kebagian. Yang penting sama-sama kemauannya dia gitu. Kemauannya dia. Kan seleranya kadang ada orang suka obat yang harganya 30.000, yang satunya cocok dengan harga yang 50.000. Maksud yang 30.000 harus disamakan, wong nggak cocok. Ya kalau pusing boleh ke Mangga 2 Pak, boleh satu orang boleh. Emang kamu orang kaya ya? Enggak lah, enggak. Ya terus? Kok bisa sampai 3 dan bisa masuk DPR lagi?